Ya sahabat, bicara soal sampah memang seakan tidak ada habisnya. Tentu ini berkaitan dengan gaya hidup kita. Sejauh mana kita bisa menerapkan hidup minim sampah, lalu bagaimana kita memanfaatkan sampah itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan sahabat saya Dewi Indriani dari Zero Waste Indonesia mungkin bisa menginspirasi kita semua. Dewi Indriani atau akrab disapa Wet adalah lulusan Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor tahun 2011. Perempuan kelahiran Ponorogo 13 Maret 1987 ini merupakan bagian dari Community Engagement Zero Waste Indonesia, yaitu sebuah gerakan gaya hidup minim sampah di Indonesia. Salah satu sasarannya adalah media sosial, di mana Dewi kerap berbagi banyak hal, seperti cara memilah sampah hingga membuat kompos. Nah sahabat, memulai untuk menjalani gaya hidup minim sampah tentu kita perlu tahu nih, mulai dari memilah sampah hingga memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita. Misalnya nih, sampah sayur dan buah, nih seperti ini nih, sisa makanan kita. Nah Dewi sudah menyiapkan tutorial bagaimana kreasi dari sampah sayur dan buah ini. Berikut untuk teman-teman di rumah. Halo, selamat pagi Michael dan sahabat RTV. Perkenalkan, nama saya Dewi Indriani, perwakilan dari Zero Waste Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi tentang menerapkan pola hidup minim sampah di keseharian. Kenapa minum sampah ini penting? Karena dengan minim sampah kita bisa mengurangi timbunan sampah di tempat pemrosesan akhir dan juga memudahkan untuk pengolahan sampah kita untuk didaur ulang. Gimana caranya? Yuk kita mulai. Untuk penerapan pola hidup minim sampah di rumah, yang paling penting adalah selalu reduce, pencegahan. Bawa kantong belanja kamu sendiri setiap kamu belanja keluar untuk menghindari penggunaan kantong kresek sekali pakai. Nah, untuk pemilihannya sebenarnya hanya terdiri dari dua bahan, yaitu bahan organik dan juga bahan anorganik. Hasil belanjaan saya ada bahan organik dan anorganik. Seperti contohnya lemon ini. Lemon adalah bahan organik, sedangkan kemasannya termasuk bahan anorganik. Begitu juga dengan kopi. Kopinya termasuk bahan organik dan kemasan pembungkusnya termasuk bahan anorganik. Berikutnya, aku bakal sharing bagaimana cara mengolah sisa bahan organik dan juga bahan anorganik. Untuk pemilihan sisa bahan anorganik, pastikan untuk membersihkannya terlebih dahulu sebelum disimpan di kotak pilah. Karena kita akan menyimpan dalam waktu lama, jadi pastikan bagian dalamnya bersih. Setelah sisa kemasannya kita cuci, pastikan juga ini disimpan dalam kondisi kering. Jadi kita jemur dulu ya. Sisa kemasan yang sudah kering bisa kita simpan di kotak pilah. Oke, sisa kemasan yang sudah kering lalu masukkan ke kotak pilah, simpan sampai siap untuk disalurkan ke pengelola daur ulang. Di rumah kami kotak pilah itu ada 4, yaitu ada daur ulang campuran, ada kertas untuk material yang isi kertas kardus, lalu ada saset multilayer dan juga untuk karton UBC. Gunakan kotak pilah apa aja yang ada di rumah dan pastikan seluruh keluarga mengerti apa isinya. Kamu bisa memberikan label sesuai dengan material di dalamnya. Oke, yang pertama kita akan bicara soal alat yang digunakan. Alatnya apa aja? Kita butuh timbangan dan juga wadah plastik, lalu juga untuk pengaduknya. Oke, catatan untuk wadah plastik yang digunakan adalah pastikan wadah plastiknya ini punya bukaan lebar. Mulutnya punya bukaan lebar karena ini untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan dari fermentasinya. Jika menggunakan botol MDK dengan bukaan mulutnya kecil, khawatirnya itu akan sering terjadi ledakan. Oke, di depan saya ini ada sisa bahan organik dari konsumsi keluarga. Ada sisa dari kulit buah dan juga ada dari sisa makanan. Kita bisa ngapain aja sih dari sisa bahan organik ini? Oke, untuk sisa bahan organik basah, kamu bisa yang pertama memberikan jadi makanan hewan ternak atau hewan peliharaan seperti ayam atau kucing untuk tulang-tulangnya. Nah, bisa juga untuk material di biopori. Atau kalau kamu nggak punya lahan untuk di biopori, kamu bisa buat wadah komposter untuk menyimpan kompos kita. Ini bisa dimasukkan untuk menjadi bahan kompos. Nah, kalau untuk sisa organik kulit buah, kamu bisa membuat menjadi selai.
Nah, selain di hari ini aku bakal sharing gimana membuat ekoenzim, salah satu cairan serbaguna yang sangat bermanfaat dari bahan-bahannya sisa kulit buah atau juga kulit sayur. Oke, selanjutnya kita membuat ekoenzim. Ini sudah ada air, ada perbandingan di sini saya menggunakan beratnya 900 gram. Lalu yang ini saya menggunakan gula molase dengan berat 90 gram dari total air. Perbandingannya 10 dan juga 1. Kita masukkan ya. Lalu kita aduk-aduk. Ini 10 air dan juga 1 bagian gula. Selanjutnya kita persiapkan untuk bahan organiknya. Bahan organik yang dibutuhkan adalah 3 bagian dari keseluruhan. Jadi sekitar untuk yang akan saya buat ini sekitar 270 gram. 270 gram. Lalu masukkan semuanya ke dalam larutan gulanya. Potong kecil-kecil dan ditekan-tekan agar semuanya terendam. Saat penyimpanan, selama dalam 2 minggu pertama, pastikan tutupnya dibuka selalu untuk mengeluarkan gas fermentasinya. Jadi setiap 2 hari atau 3 hari sekali dibuka tutupnya untuk mengeluarkan gasnya. Lalu lewat dari sebulan biarkan dia dalam keadaan tertutup untuk selama 90 hari ke depannya. Setelah 90 hari atau lebih itu saatnya panen. Panennya juga gampang kok, kamu cukup sediakan saringan atau juga bisa menggunakan kain. Caranya mudah, kamu tinggal tuang. Untuk sisa ampasnya gimana? Sisa ampasnya kamu bisa gunakan sebagian untuk jadi starter untuk batch berikutnya. Lalu sebagian lagi bisa kamu masukkan biopori atau kompos, atau juga sebagian laginya kamu bisa untuk membersihkan selokan air di depan rumah. Gimana cara pemakaiannya? Pemakaian ekoenzim untuk pengaplikasian sehari-hari. Sebenarnya banyak banget yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan ekoenzim. Misalnya untuk mengepel lantai, kamu bisa menggunakan perbandingan 1:100, 1 ekoenzim dengan 100 takaran air. Itu bisa untuk mengepel lantai, atau bahkan juga untuk hand sanitizer juga bisa dengan perbandingan 1:10 air. Oke, Michael dan juga sahabat RTV, tadi aku sudah sharing bagaimana cara pemilahan sampah di rumah tangga dan juga cara mengolah limbah bahan organik menjadi cairan serbaguna ekoenzim. Semoga apa yang kita lakukan ini tidak hanya hemat secara ekonomi, tapi juga bisa mengurangi potensi timbunan sampah yang ada di TPA. Dan kalau misalnya butuh informasi lebih lengkap, silahkan kunjungi websitenya Zero Waste Indonesia atau juga akun Instagram Indonesia. Yuk bersama-sama kita jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Thank you, Michael. Wah, gimana sahabat di rumah? Bermanfaat sekali ya apa yang disampaikan oleh Dewi tadi. Semoga menginspirasi sahabat di rumah untuk memulai gaya hidup minim sampah. Nah, habis ini sahabat di rumah masih ada satu lagi karya unik dari daun kering. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Maika Chandra Luar Biasa. Lebih tipis daripada batang si ketapang ini ya. Karena dia batangnya sebagai penahannya lebih sedikit.